Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang kembali di mata kuliah kita, mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit dengan dosen pengampunya Ibu Nur Hajar Anugraha STMT. Jika pada pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama kita membahas mengenai kontrak kuliah, kemudian apa saja nantinya yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini, pada pertemuan kedua hari ini kita akan mempelajari mengenai lebih detail lagi mengenai sistem komunikasi satelit. Sebelum masuk ke materinya, kita akan masuk ke capaian pembelajaran. Jadi kalian selaku mahasiswa, setelah kita bertemu pada pertemuan hari ini, capaian pembelajarannya mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan apa sih definisi sistem komunikasi satelit, kemudian hubungan satelit dengan sistem komunikasi, dan konfigurasi dari sistem komunikasi satelit. Nah, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, pada hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama, definisi dari sistem komunikasi satelit itu sendiri seperti apa, kemudian hubungan satelit dengan sistem komunikasi satelit, dan yang topik yang terakhir pada hari ini mengenai konfigurasi sistem komunikasi satelit. Baik, kita masuk ke topik yang pertama. Apa sih sistem komunikasi satelit itu? Jadi secara umum, sistem komunikasi merupakan suatu pengulangan komunikasi atau sering dikenal dengan istilah repeater yang berada di luar angkasa. Kemudian, stasiun bumi akan mengirimkan sinyal-sinyal yang akan diterima oleh antena satelit, yang nantinya sinyal itu akan dikirimkan lagi ke bumi setelah sinyalnya diperkuat. Mungkin ada yang bertanya, aduh, apa itu repeater? Apa itu stasiun bumi? Sabar, nanti kita akan mempelajarinya satu per satu. Nah, jadi pada awalnya satelit itu merupakan sebuah istilah yang digambarkan sebagai objek yang berkeliling. Jadi ini nih bumi, nah ini satelit. Jadi dulu itu satelit digambarkan sebagai objek yang mengelilingi bumi. Dia sama halnya seperti bulan, kemudian meteor, dan benda angkasa yang lainnya. Nah, jadi satelit itu ada dua jenis, satelit alam dan satelit buatan. Nah, Bu, contohnya satelit alami itu yang mana, Bu? Misalkan bulan. Nah, jadi bulan itu adalah salah satu contoh satelit alami yang mengelilingi bumi. Nah, Bu, kalau misalkan satelit buatan itu contohnya apa ya, Bu? Satelit buatan, satelit yang dirakit dan dibuat oleh manusia. Misalkan kalau di Indonesia kita mengenal istilah satelit palapa. Nah, itu salah satu contoh dari satelit buatan. Nah, selanjutnya kita lihat apa sih sebenarnya hubungan satelit dengan sistem komunikasi satelit. Kenapa ini komunikasi satelit harus melalui satelit? Nah, jadi kita mulai dari sejarah sedikit. Sistem telekomunikasi itu berkembang setelah Perang Dunia yang kedua. Dulu, sistem telekomunikasi masih menggunakan sistem komunikasi hamburan troposfer sebagai media transmisinya, yang dimana media tersebut menghubungkan dua daerah yang cukup terpisah. Nah, tapi tetap saja ada kekurangannya, itu tadi ada jarak. Nah, ada batasan jarak antara daerah A dan daerah B yang akan berkomunikasi. Nah, kemudian dilakukan penelitian sampai akhirnya ditemukan teknologi gelombang mikro yang memungkinkan transmisi dilakukan secara terestrial atau tidak perlu lagi melalui atmosfer. Nah, selanjutnya, serat optik menjadi teknologi yang diharapkan dapat menjawab solusi untuk menyatukan dunia dalam sistem telekomunikasi. Jadi kalau kalian mungkin pernah belajar mengenai jaringan serat optik, sekarang itu serat optik sudah banyak digunakan di sistem telekomunikasi. Nah, kenapa? Nah, next kita akan belajar mengenai jaringan serat optik lagi. Oke, selanjutnya. Nah, Ibu punya gambar nih, konfigurasi mengenai sistem komunikasi satelit. Nah, jadi pada gambar yang Ibu perlihatkan ini, ada 3 bagian. Ada komponen satelit yang berada di luar angkasa, kemudian ada komponen yang berada di jalur propagasi atau jalur untuk menghubungkan
komponen satelit di luar angkasa dan komponen satelit yang berada di bumi. Nah, kalau yang di stasiun bumi itu ada juga. Nah, jadi itu tadi, pada saat kita melakukan telekomunikasi, kita yang berada di bumi, itu sinyalnya akan dikirim oleh stasiun bumi melalui jalur propagasi, nantinya akan tiba di komponen satelit pada bagian luar angkasa. Nah, setelah itu jaringannya dikuatkan, kemudian dikembalikan lagi ke stasiun bumi. Nah, jadi itu. Kemudian kita lihat apa saja sih komponen-komponen dari satelit yang berada di bagian angkasa atau pilot. Nah, yang pertama ada yang namanya IRP satelit, kemudian ada SPD, ada GET, ada intermode, dan ada cloud propagation. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu mengenai semua istilah-istilah tersebut. Kemudian, Ibu, kalau yang di jalur propagasi ada apa aja, Bu? Nah, itu jadi ada free space loss, kemudian ada rain attenuation, kemudian ada atmosphere saturation. Nah, jadi jangan berpikir karena di langit itu tidak ada apa-apa, jadi tidak ada hambatan. Oh, salah. Akan ada selalu hambatan dari setiap sistem telekomunikasi, dan selalu ada cara untuk meredam hambatan tersebut. Kemudian masuk ke bagian stasiun bumi. Itu apa sih yang ada di stasiun bumi itu? Nah, jadi kalau di bagian stasiun bumi itu, dia ada IRP stasiun bumi, merupakan kombinasi antara power dan gain antena. Kemudian ada intermode dan ada cross propagation. Nah, jadi ini gambaran secara umumnya. Jadi di stasiun bumi itu ada antena. Kemudian antena mengirimkan sinyal ke satelit yang nantinya akan kembali ke stasiun buminya setelah dikuatkan. Kemudian, dari gambar itu tadi bisa dilihat ada bagian ground segment dan ada bagian space segment. Jadi secara umum stasiun bumi mengirimkan sinyal-sinyal informasi ke arah satelit dengan menggunakan frekuensi yang dinamakan frekuensi uplink. Jadi dari bumi ke satelit itu namanya frekuensi uplink. Sedangkan sebaliknya pada bagian space yang berfungsi sebagai repeater, tunggal yang berada di luar angkasa akan meneruskan sinyal informasi ke arah tujuan dengan menggunakan frekuensi downlink. Nah, jadi jangan sampai terbalik. Nah, kalau misalkan kalau tadi frekuensi uplink itu dari stasiun bumi mengirimkan sinyal ke arah satelit, kalau dia frekuensi downlink, sebaliknya dari satelit ke stasiun bumi. Nah, sampai di sini harusnya kalian sudah bisa memahami apa itu definisi sistem komunikasi satelit, kemudian konfigurasinya tadi seperti apa, dan hal-hal yang mempengaruhi sistem komunikasi satelit itu sendiri. Baik, untuk tugas, nah ini sedikit menguji kalian. Seberapa paham kalian dengan materi hari ini. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sistem komunikasi satelit? Kemudian jelaskan latar belakang penggunaan sistem komunikasi satelit. Dan yang terakhir, sebutkan keuntungan dan kekurangan penggunaan sistem komunikasi satelit. Aturan tugas, yang pertama, tugas bisa ditulis tangan atau bisa diketik. Dengan catatan, tidak boleh sama dengan temannya yang lain. Jadi masing-masing dari kalian silakan mengemukakan pendapatnya berdasarkan sudut pandangnya kalian. Kemudian tugas Ibu terima paling lambat 1 kali 24 jam dari pertemuan hari ini. Di mana nantinya tugas akan kalian upload di link Google Form yang ada di media pembelajaran kita, di Padlet kita ini. Jadi silakan dicek Padletnya, di bagian tugas, di situ ada link untuk pengumpulan tugas kita hari ini. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga video pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini bisa berguna. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita lanjut lewat diskusi, baik melalui media komunikasi Padlet, atau melalui WA Group, atau lewat Google Classroom kita. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.